warna-warna ini dikenal sebagai warna pelangi. Teman-teman ingat nggak? Sempat ada tren kue pelangi sekitar 10 tahun lalu. Kue berlapis warna-warni ini menarik perhatian karena warnanya mencolok banget ya. Bahkan sampai sekarang tren makanan pelangi kayak gini masih naik daun loh. Tapi warna-warni gak cuma untuk makanan manis aja. Nih, ada juga inovasi baru, pasta pelangi. Pasta yang digunakan adalah spaghetti. Hampir semua orang familiar dengan jenis pasta spaghetti, soalnya berbentuk panjang seperti mie pada umumnya. Pembuatan spaghetti warna-warni kayak gini tentu lebih repot karena menggunakan beberapa warna. Tapi semua ini menggunakan pewarna alami loh. Merah dari buah bit, biru dari bunga telang, kuning dari wortel. Spaghetti termasuk pasta yang paling populer dibanding pasta lainnya. Berdasarkan data, ada sekitar 600 pasta di dunia loh. Ayo, buat para pecinta pasta, di umur berapa nih teman-teman tahu ada perayaan Hari Pasta Sedunia? Hari spesial pasta diperingati setiap tanggal 25 Oktober dan ini sudah dirayakan sejak tahun 1995. Mie-nya orang Italia dengan mie biasa sama-sama panjang, tapi bahan pembuatannya beda. Mie biasa terbuat dari tepung giling dari gandum biasa, sedangkan spaghetti terbuat dari semolina. Pembuatan pasta di Italia harus berbahan 100% durum semolina. Kalau mie biasa, bahan utama gandumnya lebih lembut. Nah, biar kita lebih mengenal olahan Italia, nih, Unyil tunjukin beberapa menu yang ada di restoran Italia asal Bandung ini. Gimana? Lebih menggiurkan ini atau nasi Padang? Tapi sebelum pada ngiler, Sobat Unyil harus tahu beberapa rempah yang sering digunakan masakan Italia. Kebetulan restoran ini punya kebun kecil, jadi sebagian rempah dan sayuran langsung petik deh. Rempah Italia paling hits, salah satunya rosemary. Rempah ini sangat melimpah di Italia. Rasanya agak pedas dan paling cocok untuk olahan daging. Ada juga daun Erosio Elia atau arugula. Biasanya jadi campuran salad, taburan pizza, atau sup. Sama dengan masakan Indonesia dan negara lainnya, Italia juga punya rempah-rempah khusus yang menambah cita rasanya. Setelah kenal rempah dan sayurannya, Unyil kenalin beberapa menunya. Buat pecinta seafood, coba deh sensasi makan sup seafood di wadah cangkang kerang jumbo. Dalam satu cangkang jumbo ini isiannya ada cumi, udang, dan kerang. Rasanya seperti makan zupa sup, tapi kuahnya lebih cair, gak terlalu creamy. Selain itu menu lainnya ada frittata egg, ini omeletnya Italia. Kalau orang Indonesia sih sebutnya telur dadar. Nah, kalau yang bentuknya mirip panada jumbo ini sebenarnya adalah pizza. Isiannya ada tuna atau daging sapi, bawang bombay, paprika, dan mozzarella. Ada juga daging sapi tenderloin dengan Erosio Elia, daun segar yang rasanya agak pahit. Terus ada gurihnya dari parmesan. Wow, menu khas Italia unik-unik ya. Tapi namanya sulit-sulit. Ada yang dingin, tapi bukan sikap. Ada yang manis, lebih manis dari Unyil. Pernah nggak sih teman-teman makan yang dingin-dingin, terus ngerasain brain freeze kayak gini? Rasanya otak seperti beku beneran ya. Biasanya sensasi begini dirasakan karena minum dingin atau makan es krim terburu-buru, Besti. Tapi nggak perlu khawatir. Brain freeze tidak membahayakan kesehatan kok. Cuma kalau nggak mau ngerasain brain freeze kayak gini,
Hindari makan yang dingin-dingin saat cuaca lagi panas ya. Apalagi keburu-buru. Jadi kalem aja Besti makannya. Tunggu. Dari tadi teman-teman pada salah fokus nggak sih? Kakak-kakak ini pada makan mie apa es krim ya? Eits, tampilannya memang mirip mie instan cup. Ternyata isiannya itu gelato loh. Sebelumnya sempat viral juga tuh es krim mie instan yang ada remukan mie di bagian atasnya. Tapi itu kan es krim. Nah, ini versi gelatonya. Ternyata sajian gelato special edition ini bisa kita temukan di Cafe Gelato yang ada di Malang. Cafe ini sering mengeluarkan gelato serba unik di momen tertentu setiap tahunnya. Gelato Special Edition biasanya per momen dikeluarkan selama 3 bulan. Gelato versi mie instan ini ada 4 varian rasa. Ada mie goreng, bakso, soto ayam, dan kari ayam pedas. Terus kita bisa pilih-pilih topping. Ada sayur sawi, nugget, sosis, dan telur rebus. Tapi semua ini terbuat dari gelato dan coklat. Tampilannya mirip banget kan? Penasaran dengan cara pembuatannya? Yuk, come on, kita intip proses pembuatannya. Gak nyangka kan kalau gelatonya bisa juga berubah bentuk jadi mie kayak gini. Mie dingin ini terbuat dari bahan mochi, makanya teksturnya chewy dan lengket. Tapi lembaran dan warnanya mirip seperti mie kuning pada umumnya ya. Terus dibentuk dengan cara digiling dengan alat pencetak mie. Digilingnya masih manual kayak gini nih. Makanya Unyil juga nggak mau kalah. Unyil juga bisa bantuin bikin mie-nya. Waduh, berat juga ya muterin alatnya. Wah, Unyil bantu makannya aja deh kalau gitu. Oke, udah berhasil kecetak semua nih. Jadi mie kuning panjang-panjang. Mie ini langsung dimasukkan ke dalam cup mie dingin. Jadi mie-nya akan ada di bagian atas gelato. Biar lebih mirip mie cup instan, ditambahin bumbu-bumbunya juga. Tapi ini bukan penyedap rasa ya. Mie instan ini ada tambahan topping, salah satunya telur rebus. Bagian putih telur terbuat dari coklat putih yang dicetak pada cetakan cangkang telur. Setelah beku, bagian dalamnya kita kasih permen jelly bentuk telur ceplok. Lalu satukan cangkang jadi telur utuh deh. Tada! Telur rebus ala-alanya jadi nih. Cara penyajiannya mirip seperti mie cup instan. Kita taburin topping-toppingnya. Ada bakso yang terbuat dari coklat, sereal gandum, dan selai coklat. Setiap varian punya topping dan rasa gelato yang berbeda-beda ya. Biar lebih lengkap, jangan lupa nih, tambahkan lauk pauknya. Ada nugget dan sosis yang mirip banget. Tapi begitu digigit, ternyata isiannya gelato juga. Gelato dan es krim sekilas serupa tapi tak sama. Berbeda dari takaran bahan dan cara pengolahan. Kalau mau tahu perbedaannya, kita battle antara es krim dan gelato. Mana sih yang lebih cepat mencair? Oke deh, come on, es krim versus gelato. Wah, sudah mulai mencair sedikit demi sedikit nih. Ayo,
Aduh, mana duluan nih yang cairnya cepat? Baiklah, dan yang lebih cepat mencair jatuh kepada gelato. Untuk mendapatkan bentuk dan kelembutan terbaiknya, gelato disimpan di suhu minus 10 derajat Celcius, sedangkan es krim disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Makanya es krim lebih awet dan mencair lebih lama daripada gelato. Karena itu, kalau makan gelato di kon, harus segera dihabiskan karena cepat lelehnya. Tapi mau makan gelato atau es krim, makannya nggak perlu terburu-buru ya. Ke kebun binatang lihat harimau, lihatnya sambil ngemil. Biar Jumat anti galau, mending nonton parade bareng Unyil. Wih, asik, cihuy. Unyil juga gak mau kalah, ikut nari bareng kakak-kakaknya dong. Lumayan deh, ngeluarin keringat. Ayo, gerakin semua biar lemes. Wah, seru ya paradenya. Semua tampil maksimal. Selain ada mobil yang dihiasi serba bunga, ada juga delman, beca yang bisa pengunjung naiki, dan lainnya. Pertunjukan parade ini bisa kita saksikan selama hampir 30 menit. Tenang aja, gak bakalan bosan. Soalnya penampilan kakak-kakaknya juga totalitas. Kalau Unyil hitung-hitung sih, ada lebih dari 10 kostum bervariasi. Ada yang bergaya ala-ala putri kerajaan, ada juga yang jadi badut, jadi lebah. Yang paling unik, ada kakak-kakak pakai kostum walang sangit. Wah, ada juga yang bersayap nih, tapi nggak bisa terbang. Halo kakak-kakak peri. Setelah selesai parade, kakak-kakak cosplayer akan mengajak pengunjung untuk flash mob bareng. Seru pakai banget. Parade ini cuma diselenggarakan saat akhir pekan aja ya. Catat nih waktunya, setiap jam 11 dan jam 2 siang. Parade ini ada di kebun wisata edukasi yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 18 km atau bisa ditempuh selama 40 menit dari Kota Malang. Ayo deh, ikut Unyil keliling taman bunga ini. Sekarang kita eksplor area garden house penuh aneka jenis cabai dan berbagai metode hidroponik yuk. Ada jenis cabai dari yang manis sampai terpedas di dunia. Kalau terpedas udah sering dibahas. Nah, sekarang kita coba cabai yang rasanya manis yuk. Bentuknya sih mirip seperti tomat cherry, bulat dan mini. Wah, beruntung nih kita boleh cobain rasa cabainya. Manis. Rasanya manis, asem. Tapi aftertaste-nya nggak ada pedas-pedas. Pahit ya? Pahit. Wah, ternyata benar kan rasanya mirip tomat. Manis, nggak ada pedas-pedasnya loh. Kalau dibikin sambal bisa gantiin asamnya tomat nih. Oke, eksplor keluarga cabenya udah. Sekarang kita move on nih ke ruangan serba-serbi hidroponik dan aquaponik. Sistem hidroponik paling sederhana adalah the wick system. Caranya dengan memompa nutrisi atau air dari reservoir ke tanaman. Ada juga sistem hidroponik yang berputar seperti kincir. Tanaman akan bergantian sesuai putaran untuk mendapatkan nutrisinya. Oh iya, pengunjung juga bisa belajar tanam dan panen sayuran sendiri loh. Sayuran yang kita panen bisa kita beli dan bawa pulang deh.
Wih, destinasi wisata ini nggak hanya sarana edukasi aja, tapi wajib cobain wahana rekreasinya juga. Kita bisa berkeliling sambil menunggangi unta loh, berasa di Mesir ya. Terus kita bisa lebih dekat dengan hewan gemas, si cantik merah muda flamingo. Khusus anak-anak yang mau ngerasain balapan, bisa coba main go-kart di sirkuit mini ini. Tapi dari semua wahana, Unyil paling tertarik sama wahana ikonik di sini, yaitu lebah terbang. Bunga-bunga kan paling identik dengan lebah, makanya wahana satu ini desainnya lebah. Disebut lebah terbang soalnya tinggi lintasan ini sekitar 5 meter. Wahana ini cukup menguras tenaga karena kita harus mengelilingi lintasan dengan cara digoes kayak sepeda. Satu kereta lebah ini bisa dinaiki 2 orang supaya goesannya lebih ringan. Biarpun sambil olahraga kaki, lihat pemandangan jadi lebih enjoy. Cihuy! Selamat datang di Istana Unyil. Di sini terdiri dari kastil-kastil megah penuh warna. Tapi maaf, ini cuma hayalan Unyil aja. Kan ada pepatah, bermimpilah setinggi langit. Siapa tahu mimpi Unyil punya istana jadi kenyataan kan? Istananya bagus, besar, warna-warni ya. Wah, berasa di negeri dongeng kan? Ini adalah tempat wisata di daerah Jatinangor. Konsepnya menyerupai negeri dongeng dengan taman bunga di sekelilingnya. Mau coba naik kendaraan anti mainstream? Coba nih naik delman, tapi bukan pakai kuda. Nih, giliran Dino yang beraksi. Ini bukan kendaraan elektrik ya, tapi manual. Iya, dijalankan dengan cara digoes sama seperti sepeda. Tapi menjalankan delman Dino harus lebih ekstra, soalnya goesnya lebih berat. Pengunjung yang datang bebas berfoto dimanapun, soalnya banyak spot foto yang instagramable. Selain dikelilingi spot instagramable, pengunjung bisa main beberapa wahana di sini. Ada lebih dari 8 wahana seru yang bisa dimainkan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Wahana menantang yang bisa dicoba anak-anak sampai orang dewasa, 2 wahana yang berkaitan sama ayunan ini nih. Ada kora-kora dan ontang-anting. Kedua permainan ini sama-sama diayun sih, tapi arah ayunnya beda. Wahana yang gak berkaitan dengan ketinggian juga ada kok. Kalau mau sekedar cari seru-seruan, bisa main nih bom-bom car. Saran Unyil sih jangan main sendiri, lebih asik ajak teman yang lain ya. Permainan ini bukan adu kecepatan seperti go-kart balapan di sirkuit ya. Lebih seru kalau saling tubruk-tubrukan. Permainan satu ini gak ada unsur tubruk-menubruk, tapi lebih menonjolkan ketangkasan. Yes, permainan golf gak mesti dimainkan di lapangan luas. Meskipun mini, secara langsung permainan ini bisa melatih anak loh. Siapa tahu ada yang berminat jadi atlet golf. Setelah puas bermain, saat beranjak keluar, pengunjung bisa melihat buah tangan. Oleh-olehnya sesuai dengan konsep flora wisata ini, yaitu menjual aneka tanaman hias dan bunga. Jangan cuma foto-foto aja dengan hamparan bunga di sini, cobain juga merawat tanamannya. Gak ada salahnya bawa pulang buah tangan, terus berkebun di rumah. Berdasarkan penelitian, berkebun bisa bikin umur lebih panjang loh. Yuhuu! Keju memang cocok untuk dijadikan olahan manis ataupun asin.
Walaupun identik dengan cita rasa luar negeri, zaman sekarang keju tuh udah biasa buat lidah orang Indonesia. Tapi percaya nggak kalau keju yang meleleh membuat makanan jadi lebih nikmat? Nggak percaya? Ikut Unyil main ke kafe di Bogor ini yuk. Keju yang meleleh rupanya memberi sensasi lebih gurih loh daripada cuma sekedar diparut. Tapi nggak semua keju bisa meleleh ya. Paling pas ia pakai keju mozzarella. Ngelihat proses masaknya aja gemesin banget juga kan. Bikin nggak sabar, pengen langsung ngunyah masuk ke mulut. Mozzarella merupakan keju Italia yang dibuat dengan cara diputar dan dipotong. Karena dalam bahasa Italia, mozzare berarti memotong. Oke deh, sudah mulai digulung-gulung nih. Kelihatannya mudah ya. Padahal butuh keahlian khusus tuh. Pastinya harus perlahan ya, agar tidak putus. Nah, kalau sudah, tinggal diberi taburan oregano. Tambahkan kentang goreng dan saus sambal. Udah deh, tinggal panaskan sebentar. Dan inilah cheesy wingernya. Selanjutnya, kita masak menu favorit lainnya. Aduh, Unyil nih sebagai pecinta keju juga nggak mau ketinggalan loh. Aduh, keju ditarik-tarik gitu, bikin menggoda aja deh nih. Udah tahu Unyil lemah banget kalau urusan makanan. Ayo deh chef, masaknya cepetan ya, biar bisa nyicipin nih. Yuhu, udah jadi semua nih menunya. Wah, banyak ya pilihan makanan. Unyil jadi penasaran deh sama rasanya. Pastinya yummy ya. Satu lagi nih Besti, cara unik untuk nikmati keju mozzarellanya. Dengan torch alias dibakar api langsung. Wih, gak cuma bikin meleleh, tapi jadi ada sensasi gosong yang unik. Sip deh kalau udah seperti ini. Gak cuma lezat, kudapan kekinian yang menggunakan keju melar ini pastinya juga kaya akan kandungan gizi. Di antaranya sebagai sumber protein dan juga tinggi kalsium. Bahkan keju yang berasal dari Naples, Italia ini lebih rendah natrium dan kalori loh daripada kebanyakan keju lainnya. Kebayangkan nikmatnya. Terlebih lagi tekstur mozzarellanya yang lembut. Sungguh menggugah selera. Wah, enak banget nih. Saking enaknya, sampai celemotan dan Unyil makannya. Kalian mau coba nggak? Liburan adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Bisa kumpul lengkap bareng keluarga. Setuju kan? Ada yang liburannya ke Bali juga nggak? Sama kayak Unyil. Di Indonesia, berdasarkan data yang Unyil baca, Bali adalah provinsi yang punya hotel terbanyak. Ya nggak salah sih, soalnya Bali termasuk destinasi populer yang memikat para wisatawan lokal maupun internasional. Pilih hotel dengan lokasi yang strategis, seperti daerah Seminyak yang dekat dengan beberapa destinasi wisata dan kuliner. Rata-rata hotel sekarang tuh udah kids friendly ya, ada area bermain anaknya. Konnichiwa, selamat datang di tipe kamar ala Jepang. Bermain di kamar ala Jepang ini lebih leluasa. Bahkan main game loh. Kita bisa menciptakan permainan sederhana yang bikin anak happy. Permainan ini bikin anak lebih aktif bergerak dibandingkan main gadget. Biarin aja mereka eksplor. Namanya juga anak-anak, dunia mereka adalah bermain.
Nah, terus tipe rumah tradisional bergaya Jepang tuh selalu ada bantal duduk alias lesehan, lengkap dengan meja kayu pendek. Kalau orang Indonesia makan pakai sendok garpu atau langsung pakai tangan, tapi orang Jepang jagonya pakai sumpit. Di Jepang saat membuka sumpit dari kemasan nggak perlu digosok-gosok dulu ya. Jadi langsung digunakan aja supaya serpihan bambu tidak mengotori makanan. Jangan simpan sumpit ditusuk ke nasi vertikal kayak gini ya, karena ini merupakan simbol sebuah kemalangan. Dari Jepang kita beralih nih ke Nusantara. Menu karya Chef Somadana ini bertemakan Nusantara. Lihat aja, satu piring ini ada beberapa menu khas daerah. Sebut aja nama menunya, nasi campur Nusantara. Ada sate, asal muasal sate berawal dari Ponorogo dan semakin menyebar. Bahkan setiap daerah banyak memodifikasi sate. Makanya sate Nusantara beragam banget. Ada rendang. Masih sama, menu perdagingan juga, tapi asal-usulnya dari Sumatera Barat. Rendang pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia loh. Proses masaknya lama, sampai bumbu meresap. Cita rasa inilah yang bikin rendang memikat lidah. Next, ada soto ayam. Di Pulau Jawa aja ada lebih dari 10 varian soto. Ada yang kuahnya kuning, bening, atau coklat. Kalau kalian suka yang mana nih? Terakhir, sayur-sayurannya ada gado-gado alias salad lokal. Istilah gado-gado berasal dari bahasa Portugis, gado, artinya makanan yang dicampur-campur. Kalau versi Indonesianya, digado, artinya makan tanpa nasi. Wih, Unyil jadi lapar nih. Shh, Unyil lagi nyamar nih. Jangan bilang siapa-siapa ya kalau Unyil ambil tempenya. Lauk pauk bervariasi gini sih nggak bikin bosen ya. Protein nabati dan hewaninya lengkap, mantap. Selain masakan Nusantara, resto ini menyediakan menu Italia juga. Menu yang paling banyak diorder bisa dimakan bareng-bareng dan mengenyangkan, yap, pizza. Katanya 40% orang Amerika makan pizza seminggu sekali. Topping pizza sangat beragam, ada yang daging, ada juga sayuran. Biasanya yang senang dengan topping sayur adalah perempuan dibanding laki-laki. Wah, pas banget. Ada orderan meluncur deh. Loh, ternyata yang order Po Ipe. Duh, ya udah deh. Untung penumpang pertama nih. Iya, Ayah yang pesen. Ya udah, ayo Po, pakai helmnya. Ayah sih kagak naik, Nyeng. Ayah mau minta tolong nih, anterin nih. Dah, buruan sono, anterin. Jangan ngebut-ngebut ya, Nyeng. Kagak dianterin salah. Dianterin Enyeng yang malu. Yang kenapa nggak jalan sendiri aja sih? Si Unyil anak pintar, informasinya super.